Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Chris John berdiri dan pimpin doa kita, nak. Oke, berdoa selesai. Jadi ibu mau mengabsen dulu ya. Coki, Chris John, Diki, Daniel, Putra, Revan. Oke, semuanya hadir. Baiklah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang tata surya. Nah, berbicara tentang tata surya, siapa di antara anak-anak ibu yang pernah mendengar apa itu tata surya? Nggak ada. Oke, baiklah, di sini ibu akan menjelaskan sedikit apa itu tata surya. Jadi, tata surya itu adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet serta benda langit lainnya yang beredar mengelilingi matahari. Nah, berbicara tentang tata surya pasti identik dengan planet. Nah, apakah itu planet? Nah, jadi planet itu adalah benda langit dalam susunan tata surya yang beredar mengelilingi matahari. Nah, di sini ibu ada sebuah media. Bagaimanakah susunan tata surya? Itu seperti ini. Yang pertama itu adalah matahari sebagai pusatnya. Yang kedua itu adalah Merkurius. Yang ketiga itu Venus. Selanjutnya itu bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu adalah matahari. Matahari ini adalah termasuk bintang. Kenapa dia termasuk bintang? Karena matahari ini dapat memancarkan sinarnya sendiri. Suhu matahari pada bagian dalamnya itu sekitar 16.000 derajat Celcius dan suhu dalam permukaan matahari itu sekitar 6.000 derajat Celcius. Kenapa? Itu alasannya kenapa matahari tidak bisa dilihat oleh manusia dengan mata kepalanya sendiri secara langsung. Nah, selanjutnya diameter matahari ini sekitar 109 kali lebih besar daripada diameter bumi. Nah, sementara jarak matahari ke bumi itu sekitar 150 juta kilometer. Nah, selanjutnya yaitu planet Merkurius. Planet Merkurius ini adalah planet yang paling dekat dengan matahari dibandingkan planet lainnya. Nah, planet Merkurius ini berdiameter sekitar 4,878 km dan jaraknya ke matahari itu berkisar 57,910 km dan waktu resolusinya itu 88 hari dan waktu rotasinya sekitar 59 hari. Nah, selanjutnya yaitu planet Venus. Nah, planet Venus ini yaitu planet yang memantulkan cahayanya yang paling terang di antara planet lain. Nah, diameter planet ini juga sekitar 12,104 km dan jaraknya ke bumi itu sekitar 108,210.000 km. Nah, planet Venus ini juga disebut sebagai bintang kejora. Karena apa? Karena dia itu planet yang memantulkan cahayanya itu yang paling terang. Nah, selanjutnya yaitu bumi. Planet bumi ini adalah satu-satunya planet di antara semua susunan tata surya itu yang mempunyai penghuni. Kenapa hanya bumi yang mempunyai penghuni? Itu karena di bumi ini tuh terdapat oksigen. Nah, dan udara di dalamnya pun sedang sehingga memungkinkan untuk manusia atau makhluk hidup itu hidup di dalam planet bumi. Nah, bumi ini tuh berdiameter 12,756.000 km dan jaraknya ke matahari itu sekitar 149,600.000 km. Nah, dan waktu rotasinya juga sekitar 365 hari dan waktu revolusinya sekitar 23 jam 56 menit atau sekitar 24 jam. Nah, pada bumi juga terdapat 70% itu air atau lautan dan selanjutnya itu 30% itu terdapat daratan di bumi. Nah, bumi juga mempunyai satelit. Satelit bumi itu bernama bulan. Selanjutnya itu Mars. Mars ini adalah satu-satunya planet yang berwarna merah dibandingkan dengan planet lainnya. Kenapa planet Mars ini menjadi planet disebut juga planet merah? Karena planet Mars ini pada permukaan planet Mars ini itu terdapat
lapisan oksida besi, sehingga di sekitar planet Mars ini itu menjadi warna merah. Ini dia planet Mars. Menjadi berwarna merah sehingga planet Mars ini disebut planet merah. Nah, dan waktu resolusi planet ini juga sekitar 687 hari dan rotasinya sekitar 24 jam 36 menit. Nah, jarak diameternya juga 6,794 km dan jaraknya ke matahari sekitar 227,940.000 km. Selanjutnya yaitu Jupiter. Planet Jupiter ini adalah planet terbesar karena diameternya sekitar 142,800.000 km dan jaraknya ke matahari itu sekitar 778,300.000 km. Nah, waktu resolusinya sekitar 11,8 tahun dan rotasinya sekitar 6 jam 48 menit. Nah, dan planet Jupiter ini juga mempunyai 16 satelit dan 4 satelit terbesar yaitu yang bernama Io, Callisto, Europe, dan Ganymede. Nah, selanjutnya yaitu planet Saturnus. Nah, planet Saturnus ini adalah satu-satunya planet yang paling indah dibandingkan planet lainnya. Kenapa dia disebut planet terindah dibandingkan planet lainnya? Karena planet Saturnus ini adalah planet yang mempunyai sebuah cincin. Nah, kenapa dia mempunyai sebuah cincin? Karena di sekitar planet Saturnus ini terdapat batu-batuan atau es di dalamnya yang berputar secara cepat sehingga dia membentuk lingkaran di sekitar planet itu sehingga terbentuk sebuah cincin. Nah, ini dia contoh planet Saturnus. Nah, selanjutnya diameter pada planet Saturnus ini sekitar 120.000 km. Nah, jaraknya ke matahari itu sekitar 1,427,320.000 km. Nah, dan waktu resolusinya sekitar 29,4 tahun dan rotasinya sekitar 10 jam 12 menit. Dan planet ini juga mempunyai 18 satelit. Nah, yang terbesar itu bernama Titan dan satelit yang terkecil itu bernama Phoebe. Nah, selanjutnya yaitu planet Uranus. Planet Uranus ini mempunyai diameter sebesar 28,400.000 km. Nah, jaraknya ke matahari sekitar 2,840.000 km dan waktu rotasinya sekitar 84 tahun dan waktu rotasinya sekitar 16 jam 24 menit. Nah, dan planet Uranus ini juga mempunyai 25 satelit. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah planet Neptunus. Nah, planet Neptunus ini disebut juga kembaran dari planet Uranus. Kenapa dia disebut kembaran dari planet Uranus? Karena planet Uranus dan planet Neptunus ini warnanya hampir sama. Itu sebabnya kenapa planet Neptunus dan Uranus itu kembar. Nah, selanjutnya diameter planet Neptunus ini sekitar 48,400.000 km dan jaraknya ke matahari sekitar 4,478.000 km. Nah, dari waktu rotasinya itu sekitar 164 tahun dan waktu rotasinya sekitar 16 jam 6 menit. Nah, planet ini juga memiliki 15 satelit. Nah, dari penjelasan Ibu dari planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus, Neptunus. Di sini dikatakan ada setiap planet itu mempunyai satelit. Nah, apakah itu satelit? Ada yang tahu? Oke, baiklah, di sini Bu akan menjelaskan apakah itu satelit. Nah, satelit ini adalah benda-benda langit yang mengelilingi atau mengitari planet tersebut. Nah, contohnya seperti Bumi. Bumi itu mempunyai satelit yang tadi Ibu kasih tahu namanya yaitu bulan. Nah, di sekitar matahari ini bulan itu mengitari bumi. Di sekitar bumi ini bulan mengitari bumi sehingga
bulan tersebut bulan itu disebut sebagai satelit bumi. Oke. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan rotasi atau revolusi setiap planet itu berapa. Nah, pasti anak-anak Ibu sudah tahu dong apa itu rotasi dan apa itu revolusi? Belum tahu? Oke, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apakah itu rotasi dan apakah itu revolusi. Nah, jadi revolusi itu adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap, sedangkan revolusi adalah sebuah perputaran pada porosnya dan yang mengitari matahari. Oke, baiklah, di sini Ibu akan mengadakan kuis. Coki, Ibu mau bertanya, planet yang paling indah dibandingkan planet lainnya itu apa? Iya, benar sekali. Planet yang paling indah di antara planet lainnya itu planet Saturnus, karena planet Saturnus ini mempunyai cincin. Oke, baiklah, di sini Ibu akan membagi kelompok ya. Karena kita semuanya hadir, jadi Ibu akan membagi kelompok. Satu kelompok itu terdapat 2 orang. Nah, jadi kelompok pertama itu Coki dan Chris John, dan kelompok kedua itu Diki dan Daniel, kelompok 3 itu Putra dan Revan. Oke. Nah, selanjutnya setiap kelompok itu menjelaskan 3 planet. Contohnya seperti ini kelompok 1. Kelompok 1 itu menjelaskan matahari, Merkurius dan Venus. Nah, kelompok selanjutnya itu menjelaskan Bumi, Mars, dan Jupiter. Nah, selanjutnya itu menjelaskan Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi nanti setiap kelompok itu menjelaskan apakah itu matahari, berapakah waktu resolusinya dan waktu rotasinya, dan berapa jarak matahari ke bumi, berapa diameternya. Begitu pula dengan Merkurius dan planet lainnya sampai ke Neptunus. Nah, oke, sudah mengerti tugasnya? Oke. Baiklah, Ibu rasa pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai dan waktu kita juga sudah habis. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran yang kita dapat pada pagi hari ini itu berkah. Oke. Coki, berdiri Mam, pimpin doa kita. Oke, berdoa selesai. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu sudahi dengan selamat pagi.